sinyal level dan jenis sinyal. Baik, saya Ranzir Fitriantoro akan melanjutkan presentasi dari Rahman Hakim. Selanjutnya di kabel balance. Kabel ini memiliki tiga konduktor, yaitu dua kabel untuk sinyal plus dan min, ditambah dengan kabel ground yang terpisah untuk dihubungkan pada ketiga konektor. Maaf. Keistimewaan kabel balance adalah penggunaan kabel sinyal ekstra. Kabel balance menggunakan dua kabel sinyal dan keduanya membawa kopi sinyal. Akan tetapi, dari dua kopi sinyal tersebut dikirim dengan polaritas terbalik. Jadi jika kalian menjumlahkan dua sinyal yang identik tetapi polaritasnya terbalik, sinyal tersebut dibatalkan atau cancel out, maka akan menjadi diam atau disebut silent. Sama seperti menambahkan angka positif dan negatif, plus 15 ditambahkan ke min 15 sama dengan 0. Selanjutnya ada kabel unbalance. Kabel unbalance terdiri dari dua konektor dengan masing-masing dari dua konduktor kabel. Di dalamnya dihubungkan oleh dua kabel sinyal dan kabel RD atau ground. Konduktor untuk mengirim audio sinyal berada di tengah dengan kabel ground yang mengelilinginya. Fungsi kabel ground yang pertama membawa sebagian dari sinyal audio, yang kedua melindungi kabel sinyal utama pada tingkatan tertentu dari noise. Kabel ground berfungsi dengan baik untuk menolak noise. Tetapi sayangnya, yang terjadi kabel ground itu sendiri juga bertindak seperti antena dan menangkap noise. Silakan dilanjut untuk Selumita. Input-output kabel balance. Koneksi yang biasa dipakai untuk input-output kabel balance adalah jack atau soket XLR atau TRS tip ring shelf. Lalu salah satunya keuntungan yang utama adalah dapat mencegah noise dan crosstalk pada sinyal masukan. Sebentar ada gangguan. Silakan dilanjut Selumita. Lalu input-output kabel unbalance yang yaitu terdiri dari output positif dan ground. Pada koneksi unbalance, signal output yang dihasilkan adalah signal plus noise. Jadi pada koneksi unbalance, maka rawan muncul noise dan gangguan jika pemakaian kabel koneksinya panjang. Lalu untuk implementasi dilanjutkan oleh Ika. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jadi untuk implementasi dari kabel balance dan unbalance, yang pertama, jika jarak cukup dekat atau kabelnya itu pendek dan noise-nya tidak terlalu mengganggu, maka digunakan kabel unbalance. Yang kedua, jika jarak cukup jauh, itu maka membutuhkan kabel yang panjang. Lalu bisa digunakan kabel balance untuk meminimalisir noise. Yang selanjutnya, untuk mengubah sinyal unbalance menjadi balance, digunakan di iBox atau direct box. Kemudian sinyal dari amplifier simulator atau FX biasanya memiliki penguatan yang kecil karena dirancang untuk direct record yang asumsinya tidak membutuhkan kabel panjang menuju input mixer atau recorder. Jika dipaksakan menggunakan kabel yang panjang atau maka otomatis hambatan atau ohmnya itu jadi lebih besar. Maka akan terjadi penurunan atau drop sinyal yang sangat besar. Alhasil suara yang muncul pun akan kekurangan gain dan cenderung tipis. Yang terakhir, direct box dirancang untuk menyamakan impedansi dari amplifier SIM ke mixer dan menjaga kualitas sinyalnya. Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, dibuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentang kabel balance unbalance.
Saya Pak mau tanya, Silakan Gendis. tadi kan di kabel balance ada kabel ground ya. Kalau misalkan dari kabel groundnya ada masalah, apakah fungsi sendiri dari kabel balance-nya itu bakalan bermasalah juga, apa enggak? Baik. Penanya kedua, silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi ada berbicara tentang konektor nggak ya? Kayaknya tadi ada gambar konektor. Coba ke slide 8 atau 9 tuh kayaknya. Baik, nah itu tuh nggak ada yang nanyain nih. Apa itu TRS? Apa itu XLR? XLR buat apa? TRS buat apa? Apakah TRS ada tipe lainnya? Nah, itu. Coba mungkin teman-teman bisa jelasin sebenarnya soket XLR itu apa? Nanti ya, dari saya deh. XLR itu apa? Baik, ini pertanyaan dari Bapak ya, Pak. Kan XLR Iya, ada konfigurasi ya, ada konfigurasi pinnya. Tolong dijelasin konfigurasi dari XLR. Oke, ini XLR memang ini buat kabel balance ya teman-teman ya, tapi bisa juga untuk unbalance ya. Ya, ini XLR dia ada 3 pin, tolong dijelaskan. Terus tentang TRS nih, TRS nya macam-macam ya, ada yang TRS, ada yang TS ya teman-teman, ada yang TS juga, R-nya nggak ada gitu ya. Terus ada yang double R, jadi TRRS. Nah, mungkin perlu dijelasin juga. Di sini juga udah ada tuh. Ada yang ringnya ada 3, ada yang ringnya ada 2, ada yang ringnya ada 4 kalau nggak salah. Boleh deh Pak. Iya, silakan. Masuk. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya Pak, tadi benar juga kata Bapak baru gue kan. Bedanya yang dua ringnya, beda ringnya, jumlah ring bedanya apa? Oke. Itu aja Pak. Baik. Yang lain? Terima kasih untuk Gendis, Pak Hanif, dan Ilham. Oke, 3 dulu ya. 3 dulu, boleh, silakan. Oke. Presentasinya saya matiin ya, Pak. Iya, boleh.
Pak, maaf, tadi Bapak yang XLR itu Bapak nanya konfigurasinya ya, Pak? Iya, konfigurasinya. Jadi di apa namanya di kalau unbalance itu kan dia cuma ada dua ya, ada dua saja, dua kabel saja. Satu buat ground ya, satu buat ground. Sorry, sebentar. Satu buat ground, satu lagi kalau nggak salah buat hot signal ya. Itu yang unbalance kalau tidak salah. Ya, unbalance ini hanya dua kabel ya. Ada saluran input, yang satu lagi ground. Ground itu dia hot ya, hot signal ya. Hot signal. Sedangkan kalau unbalance balance itu ada tiga. Ada ground, ada hot signal sama cold signal. Teman-teman coba nanti cari ya, browsing aja hot signal itu apa, cold signal itu apa. Hot and cold, panas dan dingin, sinyal panas, sinyal dingin. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hanif mengenai hot signal dan cold signal. Seperti yang kita ketahui tadi, itu di dalam kabelnya ada sinyal hot signal dan cold signal. Nah, hot signal itu adalah sinyal audio yang tidak dibalik fasanya, sedangkan cold signal adalah sinyal audio yang fasanya dibalik 180 derajat. Nah, artinya itu jika tegangan hot signal sedang mengayun ke arah positif, maka di waktu bersamaan tegangan cold signal mengayun ke arah negatif. Koneksi yang biasa dipakai untuk input balance itu kan XLR atau TRS. Nah, pada sambungan yang umumnya itu pin 1 untuk ground, 2 untuk hot signal, dan yang ketiga untuk cold signal. Saya boleh nanya tidak, Pak? Boleh, silakan. Yang itu, Pak, balance. Itu dia kan serat penguatnya harus terbuat dari Kevlar. Itu kenapa harus Kevlar? Serat penguatnya. Baik.
Mungkin saya coba share kali ya yang hot signal, cold signal. Wah, hot signal, cold signal itu apa sih? Supaya ada gambaran ya, supaya ada gambaran. Nah, ini yang tadi dijelasin sama Ika nih tentang hot signal dan cold signal ya. Jadi misalkan dia ada di startnya positif untuk yang hot. Nah, yang cold ini kebalikannya. Kebalikan fasa ya. Kebalikan fasa, dia fasanya terbalik. Ya. Oh ya. Oke, ini lihat nih. Sorry, suara saya nggak kedengaran. Nah, ini hot cold signal ya. Hot cold, hot panas, cold dingin gitu ya. Saya nggak ngerti apa emang benar panas atau dingin. Nah, kabel sinyal yang plus itu yang hot atau yang warna merah tuh teman-teman, coba lihat. Di situ dia fasanya fasa positif, startnya ya dari 0 lalu ke atas gitu ya. Nah, kalau yang cold ini kebalikan dari yang hot atau yang positif, dia ke bawah startnya, lihat ya, dia dari 0 ke bawah negatif gitu ya, terus naik lagi. Nah, ini gelombang AC ya. Kalau sinyalnya seperti ini sinus, ini gelombang audio ya, gelombang audio seperti ini. Jadi dia ada plus ada minnya gitu ya. Ini audio nanti kalau misalkan dia balance, nanti dua ini akan dipertemukan ya, dipertemukan dalam jalur yang berbeda nih teman-teman. Jalur yang berbeda, yang satu di kabel positifnya, yang satu di kabel negatifnya, dan satu lagi ada grounding gitu ya. Groundingnya terpisah dengan si hot dan cold signal tuh. Nah, ini nanti digunakan di koneksi XLR gitu ya. Nah, ini nanti ya. Ini harusnya Selo nih, jelasin nih Selo nih. XLR. Oke, dilanjut. Pertanyaan pertama tadi, pertama siapa tadi? Saya mau jawab pertanyaan dari Gendis. Iya, Gendis. Pak. Yes. Pertanyaannya kan katanya kalau kabel ground yang nggak berfungsi dengan baik, kabel balance-nya ikut masalah juga atau enggak? Ini dari pemikiran saya, ketika ground tidak bagus, maka arus kabelnya itu tidak baik. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, ini kan audio ya teman-teman, jadi supaya dia tidak terjadi feedback gitu ya, maka si sinyal suara itu memang harus ada yang di groundingkan ya, di ground. Biasanya itu buat ngebuang seringnya sih buat ngebuang noise ya, ngebuang gangguan ya, atau memproteksi gangguan juga si grounding ini gitu ya. Jadi kalau misalkan groundnya tidak ada ya, kemungkinan suara yang disalurkan itu nggak bagus gitu ya. Jadi banyak noise-nya atau banyak dengung ya. Mungkin teman-teman pernah dengar lagi ada sound nyala terus tiba-tiba handphone, handphone bunyi tuh, pasti bunyi terdedet. Nah, itu noise tuh. Jadi kalau groundnya nggak bagus ya, noise-nya pasti kencang banget tuh. Terjadi feedback ya, feedbacknya bakal kencang ya. Orang-orang sholat Jumat groundnya nggak bagus, terus suara masuk lagi ngelup ke speaker. Wah, terulang-ulang jadinya dengungnya gitu Gendis. Jadi pertanyaan ketiga tuh tadi
Hasan keempat tadi ya, Hasan ya. Pertanyaan ketiga siapa tadi? Aku lupa. Cowok. Ilham tadi yang tanya, Pak. Ilham ya? Mm-mm. Iya Pak katanya. Ini gimana teman-teman? Pertanyaan Ilham. Ya Pak, diulangin aja bagaimana Pak? Boleh. Kalau di tadi kan di ausnya konektornya itu kan ada yang 4 pin, ada yang 3 pin ya Pak, ada yang 2 pin malah. Yang TRS ya. Iya, perbedaannya apa ya? Tuh. Perbedaan TS, TRS, TRS. Banyak di internet loh itu. Pak, saya yang jawab pertanyaan Ilham. Ya, jadi ada TS, TRS, sama TRRS. TS itu kan tip sleeve, terus TRS itu tip ring sleeve, terus lalu TRRS itu tip ring sleeve. Biasanya TS itu dia ada 2 part konduktor dan cuma 1 ring doang, TS namanya. Terus biasanya dipakai dia di mic tape atau amplifier. Lalu untuk mic stereo itu dia ujungnya kayak TRS, dia punya 3 plat konduktor yang dibatasi oleh 2 ring. Ini punya fungsi masing-masing, itu kayak bagian tip, dan setelah ring tip pertama itu adalah mic kiri dan kanan. Kemudian pada bagian silv digunakan sebagai ground biasa, jack untuk kamera yang support mic eksternal. Lalu untuk TRRS ini dia ada 4 konduktor. Ring pertamanya itu dia biasanya untuk audio headphone kiri dan kanan. Kemudian bagian plat setengah ring kedua adalah untuk fungsi untuk ground. Lalu pada bagian shiftnya difungsikan untuk sebagai mic mono. Biasanya mic TRS ini digunakan untuk HP Pak, kayak headset gitu Pak. Baik. Baik, ini biar lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, ini XLR ya. Dia ada 3 pin di masing-masing konektor ya. Ada female, ada male ya. Kalau female itu yang
Mana saya jelasin nih? Sebentar. Oke. Nah, female itu yang berlubang tuh ya, teman-teman, yang berlubang. Sedangkan kalau yang male yang ada pinnya ya, ada pin konektornya. Nah, ini adalah koneksi untuk XLR 1, 2, dan 3. 1 itu untuk shieldnya, ya, untuk grounding. 2 itu untuk cold ya, sorry. Ini 2 ini harusnya hot nih ya, hot kalau nggak salah. Ini untuk hot signal. 3 itu untuk coldnya ya. Ya, 2 untuk hot signal, 3 untuk cold signal. Ini warnanya salah nih teman-teman. Oke, ingat-ingat ya, 1 ground, 2 untuk hot signal, dan 3 untuk cold ya, cold signal. Sedangkan kalau yang TRS tip ring sleeve, TRS itu tip ring sleeve ya. T-nya tip, R-nya ring, S-nya sleeve ya. Ada TS, ada TRS sama TRRS nih teman-teman, lihat nih. Nah, itu yang TS itu mono audio ya. Jadi mono audio, walaupun speakernya ada 2, kiri kanan itu sama outputnya ya, sama ya. Jadi tidak bisa diistilahkan sebagai surround system ya, dia mono ya. Jadi kalau misalnya ada speaker kiri dan kanan ya, kan kadang-kadang kalau ada speaker kiri kanan itu dibilangnya stereo ya, ada kiri kanan ya, belum tentu ya, belum tentu. Oke. Nah, si mono ini atau si TS ini dia termasuk juga unbalance ya teman-teman. Jadi hanya ada ground dan port audio. Terus kalau yang TRS atau tip ring sleeve-nya, di sini ada 2, ada right, ada ground, terus ada left ya, left, right, ground. Ini untuk kiri, speaker kiri, terus ada speaker kanan atau headset kiri atau headset kanan gitu ya. Terus ada ground gitu ya. Nah, kalau stereo di musik itu bisa diatur. Kanannya bisa lebih rendah, kirinya bisa lebih tinggi atau sebaliknya gitu ya. Nah, kalau mono tidak bisa. Kalau dikecilin volumenya, dua-duanya kecil gitu ya. Atau kalau misalkan di sistem audio itu ada yang namanya splitter sound atau pemisah suara gitu ya. Kadang di sebelah kanan itu cuma suara orang, sebelah kiri itu cuma suara musiknya. Nah, kayak gitu. Itu stereo atau kayak gitu tipikalnya. Tapi kalau mono enggak. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau mono, suara orang ya munculnya suara orang dua-duanya di dua-dua speakernya ya, left right-nya gitu ya. Tuh. Atau suara musiknya saja. Nah, yang muncul nanti suara musiknya saja kalau di mono gitu. Kalau stereo bisa terpisah antara suara orang dan suara musiknya. Kalau yang TRRS nih yang 4 ya. Yang ada 4, dia ada kiri, sound left, ada sound right, terus ada ground. Nah, yang terakhir tambahannya adalah mikrofon. Ini biasanya ada di headset ya. Coba lihat aja di colokan headset smartphone kalian. Nah, itu biasanya kebanyakan kalau ada mikrofonnya itu sudah TRRS dia. TRRS dan stereo ya, teman-teman, stereo. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi tentang ini? Nah, ini untuk TRS-nya. Jadi kalau T itu untuk hot signal, R itu untuk cold ya, dan S-nya untuk ground. Tuh. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi tentang balance, unbalance? Saya close dulu. Tidak ada? Baik, boleh disimpulkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Silakan.
Ayo, Selo, Ranu, Ika, disimpulkan. Selo, Ranu, Ika, sama Rahman. Pada kemana nih? Bentar, Pak. Oh, lagi ngopi dulu kayaknya nih. Oh, teman-temannya udah pada di sini nih. AFK.